Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وسائر أصحابه والتابعين وتابعيهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا innaka antas sami'ul alim. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Untayan puja syukur tidak henti kita panjatkan pada siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kaki kita ringan melangkah ke tempat salat Jumat pada siang hari ini. Selalu harapan kita kiranya salat Jumat pada siang hari ini dan terus berdoa kepada kita semua, rangkaian-rangkaian ibadah lainnya selalu berharap menjadi ibadatun maqbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya salat serta salam tak lupa senantiasa kita memohon dan sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya nanti di yaumil qiyamah kita semua tanpa terkecuali mendapatkan apa yang disebut dengan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya khatib tak lupa mengingatkan diri pribadi khatib dan seluruh para jamaah untuk terus kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah Allah, tidak hanya yang wajib, hal yang sunnah pun terus kita berupaya melakukannya. Kemudian bicara takwa dalam soal perintah mastata'tum, sekemampuan kita. Giliran kita menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kita. Itulah yang disebut dengan takwa. Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun Masehi 2022. Oleh sebab itu berkaitan dengan akan berakhirnya tahun Masehi 2022, selalu saja momentum ini kita menggunakannya untuk bahan introspeksi, mengevaluasi diri kita, mengevaluasi kehidupan kita, dan tak lupa mengevaluasi ibadah kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran Al-Baqarah 127, Allah memberikan informasi kepada kita di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail ketika meninggikan bangunan Ka'bah, dan selesai beliau melakukan tugas meninggikan bangunan Ka'bah itu seraya berdoa kepada Allah mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah kami, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini, doa ini terekam dalam Al-Baqarah 127. Allah mengatakan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail yarfa'u, meninggikan minal baiti, bangunan Ka'bah saat itu,
Selisih itu beliau mengangkat tangan dengan memohon kepada Allah kiranya tugas beliau, dan itu disebut ibadah, amal soleh yang beliau kerjakan tidak sampai sia-sia. Artinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari ayat ini, dari ayat Al-Qur'an yang khatib sampaikan tadi ini menjadi sebuah acuan kepada kita. Pada akhirnya ending dari amal soleh yang kita kerjakan, ibadah yang kita perbuat, baik itu mahdhah ataupun ghairu mahdhah, ada dua. Yang pertama adalah makbulah, yang artinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mardudah, alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hal ini patut kita evaluasi di akhir tahun. Ya, tidak hanya memang di akhir tahun, tapi momentum ini selalu menjadi bahan momentum kita berevaluasi, berintrospeksi kepada kita. Jadi nilai-nilai ibadah yang kita perbuat, jangan kita selalu menyepelekannya, tidak memperhatikannya. Kekhawatiran untuk sia-sia ibadah kita terus kita perhatikan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika ibadah itu sia-sia alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil qiyamah otomatis tidak akan kita dapatkan pahalanya. Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Kenapa? Karena ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita perbuat, itu adalah amal soleh yang sia-sia. Kenapa? Karena mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada dua hal yang patut kita perhatikan untuk kemudian kita berharap ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita perbuat menjadi ibadatun maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah. Dua hal tersebut, pertama adalah persoalan an-niyah, niat yang lurus, niat yang benar, patut kita perhatikan di awal kita melakukan amal soleh itu, di setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Karena niat yang melenceng dari semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap nanti di yaumil qiyamah begitu kita mencari ibadah kita, amal yang pernah kita perbuat, mana pahala saya ya Allah, mana balasan saya ya Allah. Dulu saya perbuat ini, tiap hari saya mencari nafkah, bekerja, beribadah, melakukan sholat Jum'ah, membaca Al-Quran, puasa dan seterusnya. Tiba-tiba Allah memberikan kita jawaban, itu tidak ada, itu sia-sia, itu saya tolak. Kenapa Allah menolaknya? Persoalan pertama Bapak dan Saudara adalah persoalan an-niyah. Niat di awal yang mengatakan lillahi ta'ala harus kita perhatikan sekali. Nah, sehingga makanya setiap apa-apa yang kita kerjakan itu selalu berujung lillahi ta'ala. Kita sholat Jum'ah lillahi ta'ala, kita membaca Al-Quran lillahi ta'ala, kita berpuasa lillahi ta'ala, kita berangkat kerja lillahi ta'ala, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, niat yang benar. Selain lurus adalah benar. Kenapa? Karena seringkali terutama ibadah mahdhah, tiwal dari benarnya kita melaksanakannya, niat yang sebenarnya. Nah, sehingga Allah menolaknya. Kita ingin sholat Jum'ah tetapi niatnya sholat zuhur. Kita pengen sholat sunnah zuhur tetapi niatnya beda, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika niat salah, maka yang kita kerjakan pun akan menjadi salah. Inilah yang dimaksudkan dengan niat yang benar. Dan kemudian tadi niat yang lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati. Yang kedua, setelah niat kita lurus dan benar, kita perhatikan lagi adalah soal ittiba. Ittiba artinya apa? Memperhatikan standar-standar dalam kita mengerjakan ibadah. Acuan-acuan yang telah diatur dalam melaksanakan amal soleh. Ketika keluar dari standar yang diatur dalam kita beribadah,
jangan harap ibadah kita diterima. Ketika membaca Al-Quran tidak sesuai dengan aturan tajwid kita membaca Al-Quran, jangan harap Al-Quran yang kita baca, yang aturan setiap huruf memberikan pahala 10 pahala. Kalau dilipat gandakan dari setiap huruf sekian Quran yang kita baca, setiap huruf Al-Quran yang kita baca, tapi pada akhirnya bacaan Al-Quran itu ditolak di sisi Allah karena ketika membacanya tidak membaca dengan standar Al-Quran. Al-Quran sendiri menyebut warotil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran, kata Allah, secara tartil, yakni tajwidan, mengikuti kaedah-kaedah ilmu tajwid. Ini contoh dalam membaca Al-Quran. Demikian juga dalam sholat misalnya. Baginda Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian dengan memperhatikan bagaimana aku melakukan sholat tersebut. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, ruku, sujud dan seterusnya. Tidak boleh ada yang keluar dari aturan-aturan itu. Membaca Al-Fatihah merupakan rukun qauli. Satu huruf dari Al-Fatihah tidak boleh terlupakan. Apalagi lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Satu huruf dari Al-Fatihah tidak terbaca, maka Fatihah tidak sah. Ketika tidak sah membaca Al-Fatihah, sholat pun yang dari awal sampai akhir mardud, alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian nanti di yaumil qiyamah kita bertanya, memohon kepada Allah, mencarinya. Ya Allah, mana pahala sholat Jumat saya tanggal hari ini bulan Desember? Allah menjawab, tidak ada. Kenapa tidak ada ya Allah? Saya tolak. Kenapa saya tolak ya Allah? Anda melakukannya tidak benar, tidak mengikuti standar dalam melakukan ibadah sholat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada akhirnya bicara ittiba, inilah pentingnya kita terus belajar dan belajar. Kita mengikuti, kita berguru kepada ahlinya, ya. Kita mengaji, kita mengkaji bagaimana melakukan ibadah-ibadah itu sehingga ibadah itu bisa kita kerjakan dengan sempurna. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian akhirnya setelah niat yang lurus dan benar, kedua, ittiba dalam pelaksanaannya. Mari kita ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa setidaknya mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal soleh kami. Hari ini kami kerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam dalam rangka mencari ridho-Mu ya Allah. Terimalah apa yang kami lakukan hari ini. Siang hari ini saya sholat Jumat, terimalah Jumat kami. Hari ini saya berimpak sedekah, terimalah impak sedekah saya ya Allah. Hari ini saya membaca Al-Quran, terimalah amal saya membaca Al-Quran, dan seterusnya. Patut boleh kita ikuti dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Doa ini ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Boleh ditambah mengatakan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya ini khutbah singkat yang saya sampaikan. Mari kita evaluasi ibadah kita ya. Apakah selama ini dalam 1 tahun ini ataupun sebelum-sebelumnya, kiranya apakah ini ibadah mardudah? Kalau memang ibadah itu mardudah, yuk kita evaluasi, kita belajar, kita perbaiki dan seterusnya. Dan mari selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya ibadah yang tiap hari kita lakukan kemudian berkumpul dalam 1 tahun, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya semuanya itu tanpa terkecuali menjadi ibadah makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan daiman bila fana'in wala futurin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in warda 'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.